Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan baik dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar IPAS bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik memakan dan dimakan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar rantai makanan. Yang kedua, menganalisis peran produsen, konsumen, dan dekomposer dalam rantai makanan. Yang ketiga, menjelaskan jaring-jaring makanan dan piramida makanan dalam ekosistem. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Lalu, bagaimana pula cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem mendapatkan energi? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem ada dua, biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas. Untuk itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melanjutkan hidupnya. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti makanan. Kamu sudah tahu bukan apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dalam upaya mendapatkan energi. Lalu, apa sih peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Dalam sistem rantai makanan, kita mengenal adanya produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya hingga pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen merupakan sumber utama dalam rantai makanan. Contohnya adalah rumput, tumbuhan hijau, dan tanaman lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen tingkat pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Contohnya adalah ulat, kelinci, dan lainnya. Konsumen tingkat kedua adalah hewan omnivora atau bisa disebut hewan predator. Contohnya adalah buaya, singa, burung elang, dan sebagainya. Dekomposer adalah organisme yang mengurai organisme mati atau mengurai sisa makhluk hidup menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Contohnya adalah jamur. Coba perhatikan contoh berikut. Rumput merupakan produsen. Kelinci merupakan konsumen tingkat pertama. Kemudian serigala menjadi konsumen tingkat kedua. Dan harimau menjadi konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya, ada jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan? Selanjutnya, bagaimana jika proses rantai makanan terjadi pada ekosistem yang cukup besar? Pada ekosistem yang lebih besar, tersedia banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Maka terbentuklah jaring-jaring
makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam satu ekosistem yang sama. Jaring-jaring makanan bisa menghubungkan banyak produsen, konsumen, dan predator sekaligus. Dengan jaring-jaring makanan, maka populasi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, akan tetap terjaga. Berikutnya, ada piramida makanan. Piramida makanan sama halnya dengan jaring-jaring makanan, yaitu model yang menunjukkan aliran energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya di sepanjang rantai makanan. Coba perhatikan piramida makanan di samping. Produsen memiliki sumber energi yang paling banyak, sehingga memiliki populasi yang besar di bumi ini. Semakin naik tingkatnya, maka populasi akan semakin kecil. Jika salah satu konsumen dihilangkan, maka akan membuat populasi yang lain menjadi tidak seimbang. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.